Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Kami kelompok 7 beranggotakan Brandon Kanan Alanda, Muhammad Febri Iqbalullah, Syed Ahmad Al-Fatih, dan Ridwan Eka Yuda Pratama. Kami akan menjelaskan materi tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Pertama-tama kami akan menjelaskan tentang struktur sosial. Menurut Surjono Sukanto melihat struktur sosial sebagai sebuah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan antara peranan-peranan sosial. Di dalam tatanan sosial, terkandung hubungan timbal balik antara status dan peranan. Status dan peranan tersebut menunjuk pada suatu keteraturan perilaku yang dapat membentuk pada suatu masyarakat. Dengan demikian, secara sederhana dapat kita katakan bahwa struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antar unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, dan lapisan-lapisan sosial. Fungsi dan bentuk struktur sosial menurut Nasikun dalam konteks Indonesia. Struktur sosial dapat dilihat secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal, struktur sosial ditandai dengan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku, agama, dan adat. Secara vertikal, struktur sosial ditandai dengan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan lapisan sosial. Dalam banyak literatur, struktur sosial horizontal disebut juga diferensiasi sosial. Sedangkan struktur sosial secara vertikal disebut stratifikasi sosial. Lalu kita akan membahas tentang perbedaan atau diferensiasi. Salah satu bentuk struktur sosial adalah diferensiasi sosial. Menurut Kamus Sosiologi, diferensiasi sosial adalah klasifikasi atau penggolongan terhadap perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejenis. Pengertian sama di sini menunjukkan pada klasifikasi masyarakat secara horizontal, mendatar, ataupun sejajar. Dalam masyarakat majemuk atau plural society, pengelompokan horizontal yang didasarkan pada perbedaan ras, etnis, klan, dan agama disebut dengan istilah kemajemukan sosial. Pengelompokan berdasarkan perbedaan profesi dan jenis kelamin disebut juga dengan heterogenitas sosial. Yang kedua, kita akan membahas tentang kesetaraan. Kesetaraan sosial adalah di mana seluruh masyarakat memiliki status yang sama dalam suatu lingkungan tertentu. Kesetaraan sosial bisa juga diartikan sebagai tata politik sosial, di mana semua orang yang berada dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu memiliki status yang sama. Setidaknya, ini mencakup hak yang sama di bawah hukum, merasa keamanannya, memperoleh hak suaranya, mempunyai kebebasan untuk berbicara dan berkumpul. Dan sejauh mana hak tersebut tidak merupakan hak-hak yang bersifat atau bersangkutan secara personal. Jadi itu merupakan hak-hak yang bersifat umum. Lalu kesetaraan itu mempunyai kategori. Kategori yang pertama, kesetaraan hukum, kesamaan di hadapan hukum. Kategori yang kedua, kesetaraan politik, kesetaraan dalam bidang pembangunan. Kategori yang ketiga, ada kesetaraan sosial, tidak adanya dominasi oleh pihak tertentu. Kategori yang keempat, kesetaraan ekonomi, pembagian sumber daya yang dilakukan secara adil. Lalu kategori yang terakhir atau kategori yang kelima, ada kesetaraan moral, memiliki nilai yang sama. Nah, kesetaraan juga memiliki konsep. Konsep yang pertama adalah kesetaraan kesempatan. Akses ke semua posisi sosial harus diatur oleh kriteria universal. Konsep yang kedua, ada kesetaraan sejak awal.
kompetisi yang adil dan setara masyarakat, bahwa semua peserta memulainya dari garis start yang sama. Lalu konsep yang terakhir atau konsep yang ketiga, kesetaraan hasil. Semua orang harus menikmati standar hidup dan peluang kehidupan yang setara. Lalu kita akan membahas tentang harmoni sosial. Harmoni sosial adalah kondisi di mana individu hidup sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakatnya. Harmoni sosial juga terjadi dalam masyarakat yang ditandai dengan solidaritas. Secara etimologis, solidaritas adalah kekompakan atau kesetiakawanan. Kata solidaritas menggambarkan keadaan hubungan antara individu dengan kelompok yang berdasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut oleh bersama. Sesuatu yang sesuai dengan keinginan masyarakat umum seperti keadaan tertib, teratur, aman, dan nyaman dapat disebut juga dengan kehidupan yang penuh dengan harmoni. Harmoni sosial adalah kondisi di mana individu hidup sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakatnya. Harmoni sosial juga terjadi dalam masyarakat yang ditandai dengan solidaritas. Kita juga akan membahas tentang kesetaraan dan harmoni sosial dalam masyarakat multikultural. Agar harmoni sosial terwujud dalam masyarakat, maka prinsip kesetaraan harus diterapkan di tengah-tengah diferensiasi dan stratifikasi sosial. Di tengah potensi konflik yang memungkinkan bagi bangsa kita, maka usaha untuk membentuk suatu masyarakat multikultural menjadi sangat penting. Secara sederhana, masyarakat multikultural dapat dimengerti sebagai masyarakat yang terdiri atas beragam kelompok sosial dengan sistem norma dan kebudayaannya yang berbeda-beda. Masyarakat multikultural merupakan bentuk dari masyarakat modern yang anggotanya terdiri atas berbagai golongan, suku, etnis, ras, agama, dan budaya. Mereka hidup bersama dalam wilayah lokal maupun nasional. Bahkan, mereka juga berhubungan dengan masyarakat internasional baik secara langsung maupun tidak langsung. Multikulturalisme tidak hanya bermakna keanekaragaman, tetapi juga kesederajatan antar perbedaan. Dalam multikulturalisme, terkandung pengertian bahwa tidak ada sistem norma dan budaya yang lebih tinggi daripada budaya lainnya. Atau tidak sesuatu yang lebih agung dan luhur daripada yang lain. Semua perbedaan adalah sederajat. Kesederajatan adalah dalam perbedaan merupakan jantung dari multikulturalisme. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.